saya tetap menjaga keamanannya DSCC. Iya, kenapa? Karena selama ini masalah ini kemarin-kemarin saya belum tahu. Iya, bahkan saya sudah koordinasi dengan Pak Desa juga tidak tahu. Lagi bersama saya MDS di sini dalam Traxel TV Rakyat Sulsel. Kali ini saya berada di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Goa Sektor Biringbulu. Nah, kedatangan saya di sini tidak main-main, menempuh jarak cukup jauh dari Makassar ke desa ini, di mana desa ini luar biasa kalau kita lihat dan suasana desa ini cukup aman, cukup tentram. Namun dalam situasi yang aman dan tentram, ada kasus yang tidak kunjung selesai, yaitu kasus tertekannya psikologi seorang korban bernama Patta DSCC, di mana Patta DSCC mendapatkan intimidasi dari mantan menantunya, yaitu Jusman. Mantan menantu si DSCC ini atau Patta DSCC melakukan pressure yang luar biasa menyiksa psikologi daripada Patta DSCC, sehingga Patta DSCC sebagai korban di sini, sebagai bapak menantu, mantan bapak menantu tepatnya, itu mengalami pressure yang sangat berat. Pressure dibawakan massa, pressure dihadang di jalan, sampai kemudian pressure terjadi pemukulan di situ. Sehingga wajarlah Patta DSCC meminta perlindungan hukum di kepolisian setempat, yaitu Polsek Biringbulu. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap ikuti penelusuran kami di TV Rakyat Sulsel. Kembali lagi bersama saya MDS di sini di Traxel TV Rakyat Sulsel. Kali ini saya berada di Polsek Biringbulu, tentunya menindaklanjuti kasus yang kami telusuri dikarenakan ada beberapa hal yang terlibat di dalamnya, termasuk desa itu sendiri, BPD itu sendiri, dan pemuka adat serta masyarakat yang mendapatkan kerugian dalam hal ini. Tentunya kasus ini sudah kita layangkan di beberapa media, dan kali ini kami langsung bertemu dengan Kapolsek ya, atau Polsek Biringbulu, dan kami meminta pernyataan beliau, yaitu kasus di mana dirinya merasa terancam oleh kondisi itu membuat dirinya merasa terancam ya. Dan langsung saja kita bicara dengan Polsek Biringbulu ya. Polsek Biringbulu, mungkin bisa sedikit saya bertanya kepada beliau selaku Polsek Biringbulu, yaitu M. Arifin ya. Dalam hal ini alhamdulillah hadir secara persuasif menjelaskan kondisi yang diderita atau yang didapatkan salah satu masyarakat ya, yaitu Patta DSCC. Bagaimana menurut tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Kapolsek Biringbulu, tentunya saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Biringbulu jangan terulang semacam dialami oleh DSCC. Kenapa? Karena kita ini negara hukum. Biarpun siapa orangnya, kalau memang memenuhi unsur atau bersalah, tetap kita tindak. Ya. Iya. Jadi saya minta kepada khususnya DSCC, jangan makin takut datang di rumah tak. Iya. Karena saya rasa ini masalah ini ada kesalahpahaman.
Iya. Karena dari pihak mertuanya menentu dah CC mungkin salah paham juga. Iya. Kenapa bilang salah paham? Karena dah CC tidak tahu itu anaknya itu bahwa dia pergi ke Malaysia. Iya. 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 Bagaimana dengan ancaman demi ancaman yang beliau dapatkan Pak DCC dalam hal ini tentang dibawakan massa, terancam psikologinya. Bagaimana tanggapan Pak Kapolsek dalam hal ini? Saya tetap menjaga keamanannya DCC. Iya. Kenapa? Karena selama ini masalah ini kemarin-kemarin saya belum tahu. Iya. Bahkan saya sudah koordinasi dengan Pak Desa juga tidak tahu. Iya. Nanti ada laporan paginya, saya bermalam di Polsek. Pagi-pagi saya tanya, kenapa Ki Pak? Kan saya belum tahu namanya. Iya. Saya bilang, kenapa Ki Pak? Ada masalahku Pak, saya tinggal di Polsek tadi malam bermalam. Saya bilang, kenapa Ki? Saya bilang, saya dikejar dari Batu Malondro. Keluarganya saya punya anak mantu. Saya bilang, kenapa dikejar Ki? Saya bilang, dia curiga bahwa anak istrinya itu saya suruh bawa pergi ke Kalimantan, ke Malaysia. Malaysia, itu saja. Nah, terima kasih. Mungkin rekan kami mau bertanya tentang hal yang sifatnya lebih spesifik tentang DCC, ihwal tentang bagaimana kondisi keamanan DCC. Iya. Jadi Pak Kapolsek ya bagaimanapun juga DCC ini kan ada gangguan, katakanlah rasa takut ya. Nah, hari ini kan hadir ke sini untuk melakukan pengaduan. Tentu kami sebagai teman-teman media berharap langkah apa yang kira-kira Pak Kapolsek menerapkan atau strategi apa sehingga kembali menciptakan rasa nyaman, rasa mempercayai diri, dia rasa ya polisi hadir mengayomi dan melindungi dia. Terima kasih Pak. Jadi kita tetap melindungi seluruh masyarakat, khususnya dari CC, dan tetap saya akan monitor. Kemudian saya tetap koordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk Pak Desa, Pak Dusun, maupun para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di julukannya. Itu dalam bentuk jaminan yang dilakukan oleh Pak Kapolsek dalam hal ini. Insya Allah. Luar biasa. Apakah wacana tentang masalah hukum adat itu yang Bapak rasa simpang siur, menanggapinya seperti apa Pak? Jadi terkait masalah hukum adat, mungkin dari dulu sudah ada. Sebelum saya di sini mungkin sudah ada namanya hukum adat. Tapi kita patut apresiasi terkait masalah hukum adat itu. Ya. Jadi tentunya hukum adat itu tetap saya akan koordinasi dengan Pak Desa. Ya seperti apa? Demikian. Ini sedikit lagi. Tentunya hukum adat itu kan harus bersinergi ya dengan hukum itu sendiri, yaitu hukum positif ya. Nah, bagaimana posisi pihak kepolisian dalam hal ini? Jadi hukum adat itu tetap kita dukung. Tetap kita dukung namanya hukum adat karena sudah ada perdesnya, saya kira. Terima kasih. Satu lagi Pak Kapolsek, ini mengenai tentu karena warga merasa terancam tadi atau merasa tidak nyaman lagi tinggal di desanya atau lebih tepatnya di rumahnya sendiri. Tentu ada langkah-langkah intelijen yang kira-kira Bapak sudah punya rekaan mengenai siapa otaknya atau siapa kira-kira pelaksana dalam hal ini. Tentu ada rekaan dari intelijen. Jadi begini, jadi sepatutnya itu si DCC lebih kembali ke rumahnya. Ya, nanti kita pantau. Kemudian saya akan tetap kita monitor dan akan saya tugaskan dengan Intel untuk monitor perkembangannya. Ya, alangkah baiknya kalau dia kembali ke rumahnya. Insya Allah merasa aman. Itu jaminan Pak ya? Jaminan. Oke, terima kasih banyak Pak Kapolsek. Luar biasa. Jadi kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Mirimbulu dalam hal ini,
itu jaminan hukum sangat jelas bahwa polisi hadir, aparat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengentaskan segala problematika yang ditemui masyarakat dalam dewasa ini. Demikian dari saya, MDS, reporter TV Rakyat Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.